Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Ayasa Sidiki. Saya adalah mahasiswa Unsika dengan NPM 241063107080. Di sini video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuatik, yaitu analisis penguasaan dan keterampilan gaya crawl dan gaya punggung. Jadi, sebelum kita menganalisis, kita lihat dulu video saya berenang. Setelah saya melihat dan teman-teman yang lain juga melihat untuk renang gaya crawl dan gaya punggung saya dapat simpulkan bahwa untuk gaya crawl sendiri saya hampir bisa menguasai dengan baik dan benar, dari mulai pernapasan, dari tangan, terus badan streamline atau sejajar dengan air. Habis itu bersumber pada pangkal paha untuk gerakan kakinya. Nah, mungkin untuk yang kedua, untuk gaya punggung itu saya agak kurang untuk dari dorongan tangan, tapi untuk pernapasan itu sangat baik. Saya bisa melakukan atau bisa melaksanakan pernapasan dengan baik ketika gaya punggung. Jadi seperti itu untuk analisis gerakan tubuh saya. Jadi di sini ada daftar pertanyaan dari masalah. Yang pertama, saya akan bacakan bagaimana proses latihan pembelajaran selama ini. Saya akan langsung jawab. Mungkin dari proses pembelajaran ini berjalan dengan baik. Jadi menurut saya pembelajaran yang sudah dipelajari atau dipraktekkan oleh dosen itu mudah dipahami. Yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan keterampilan yang baik? Mungkin dari saya, untuk mendapatkan keterampilan yang baik itu kita harus mengamati ketika ada seorang pemandu atau dosen yang sedang menjelaskan. Kita harus mengerti bahwa semua materi-materi yang dijelaskan itu pasti pada intinya mengajarkan yang baik. Jadi selain latihan juga kita harus bisa memahami apa materi yang diberikan. Terus yang ketiga adalah bagaimana keterampilan teknik gaya kaki. Nah, jadi gaya kaki itu bersumber dari pangkal paha ya. Kalau misalnya kakinya nekuk seperti ini, itu menurut saya agak kurang enak lah dilihatnya. Terus bagaimana keterampilan pada gerakan tangan. Jadi gerakan tangan pada renang crawl ini seperti ini. Ke atas, terus masuk. Jadi seperti bergantian, seperti itu.
Untuk bagaimana porsi latihan atau set repetisi. Nah, jadi untuk porsi yang saya berikan kepada diri saya sendiri adalah 10 kali dalam 3 set. Tapi ini minimal. Jadi dibiasakan untuk saya sendiri itu uh, untuk melakukan lebih. Jadi ketika saya berpikir untuk berhenti, jangan coba berpikir untuk berhenti lah. Jadi minimal 10 kali 3 set, tapi harus bisa maksimal. Terus yang ketujuh, bagaimana keterampilan pada gerak teknik nafas yang saya sudah analisis tadi di awal, bahwa teknik pernapasan saya itu cukup bagus ya. Maksudnya cukup bagus tuh dalam arti tidak air itu tidak masuk ke dalam hidung saya atau mulut saya. Terus yang ke 8, bagaimana untuk porsi latihan ya, seperti tadi yang saya jelaskan, saya minimal itu 10 kali dan 3 kali set, itu minimal. Yang ke-8, bentuk porsi latihan supaya gerakan kita menjadi lebih baik. Ada bagaimana teknik kompetisi, bagaimana keterampilan koordinasi gerakan. Jadi menurut saya ya, renang ini adalah suatu olahraga yang mempunyai teknik keterampilan yang tinggi atau koordinasi yang tinggi. Jadi antara tangan, kaki, dan pernapasan itu harus seimbang atau harus berdampingan gitu. Kalau misalnya salah satu saja tidak sinkron antara satu sama yang lain, nanti dalam gerakan tersebut itu bakalan kurang baiklah atau gerakannya salah gitu. Terus yang ke-10, bagaimana bentuk. Nah, untuk melatih koordinasi ini jadi dibutuhkan keterampilan ekstra atau latihan yang ekstra dalam menjalankannya gitu. Terus yang ke-11 adalah, jika kamu sebagai pelatih renang, apa yang harus diinstruksikan ketika memiliki siswa? Nah, yang pertama-tama ya, sebelum saya memiliki murid gitu, saya harus evaluasi dulu dalam gerakan renang saya. Apabila gerakan renang saya masih belum cukup untuk bisa mengajarkan, diusahakan jangan dulu untuk terjun ke lapangan untuk melatih siswa-siswa gitu. Perlu belajar lagi. Tapi ketika saya sudah memiliki keterampilan dalam gaya renang bagus, gaya crawl, dan semuanya, yang pertama-tama saya akan lakukan adalah saya akan membuat siswa saya yang pertama-tama tidak takut dengan air terlebih dahulu. Karena faktor utama dalam berenang itu kan air ya, atau ketakutan dalam air itu. Kita jarang juga untuk para siswa itu takut dengan kedalaman atau dengan air tersebut. Jadi saya akan mengutamakan dulu melawan rasa takut para siswa dulu. Nah, jadi mungkin seperti itu video singkat saya tentang analisis gerak gaya crawl dan gaya punggung. Mungkin terima kasih yang sudah menonton, dan maaf apabila ada kekurangan atau perkataan kata saya yang kurang jelas atau kasar gitu, mohon dimaafkan karena saya juga ini sedang belajar. Mungkin cukup, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.